recording in progress. Ya, saya minta rekaman suara-suara sudah dimatikan dan saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Ini adalah hari Senin malam. Waktunya kelompok family untuk belajar firman. Tuhan, kami nyatakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, understanding yang dari Tuhan. Tuhan, kami percaya kami butuh terus diajari oleh Tuhan sendiri supaya kami benar-benar memiliki iman yang teguh seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang kami percaya. Terima kasih Tuhanku, dan sekarang kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan asalnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Oke, di sini abjad tertinggi adalah huruf A, ya, Ambar dan Amir. Oke, Ambar, kamu yang di atas. Sekarang kamu baca ayat 1 dari pasal 4 1 Petrus. Ya, oke, silakan. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Kita akan mempelajari kenapa kita harus stop berbuat dosa. Ya. Karena kita melihat dari kitab Ulangan, tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa, itu akan mengakibatkan kutuk itu seperti kesedot oleh magnet, seperti besi yang disedot sama magnet, dia begitu. Itu kutuk akan datang memasuki hidup kita tanpa diperintah, ya. Dan walaupun kita sudah tahu di dalam Roma pasal 7 kita itu ingin berbuat baik tapi yang buruk yang keluar, ya kan? Tapi tidak apa-apa, ini ada satu pelajaran yang amat sangat penting. Oke, saya akan baca untuk Anda. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya, kita diskusi dulu ini. Kristus telah menderita penderitaan badani. Berarti tubuhnya dilukai, ya. Kita telah melihat itu, bukan? Ada di mana kira-kira Kristus pertama kali dilukai? Ada yang ingat? Di mana Kristus pertama kali dilukai? Pertama kali. Di mana? Di tempat di tubuhnya. Di istana Imam Besar Kayafas. Cuman di dalam bahasa Yunani disebut paio. Paio itu ditampar sampai keluar darah. Itu paio. Cuman di dalam Alkitab disebutkan Yesus ditampar mukanya. Tapi nggak ada bahwa dia ditampar saking kuatnya nampar. Itu sampai keluar darah. Nah, itulah awal Yesus menderita penderitaan badani. Setelah itu semalam dia
dipenjarakan, kemudian paginya langsung dibawa ke Pontius Pilatus karena yang bisa membuat keputusan untuk dihukum mati adalah Pontius Pilatus. Ya. Nah di Pontius Pilatus kita tahu, kemudian sebetulnya Pontius Pilatus itu ingin melepaskan Yesus, tapi dia berusaha demikian rupa, tapi tidak bisa karena orang Yahudi merasa tersaingi oleh Yesus. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat luar biasa. Tetapi tokoh-tokoh atau ulama-ulama Yahudi tidak bisa mendemonstrasikan itu. Ya. Maka kalau Anda perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20, Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata, tetapi kuasa. Dan Yesus di dalam pelayanannya selalu demonstrasi kuasa. Kuasa ini yang membuat orang-orang Yahudi, ulama-ulama itu marah karena apa? Iri. Oke, kembali lagi. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kita sudah tahu ya, di istana Pontius Pilatus sebelum diberangkatkan ke Golgota sudah dicambuk dengan cambuk Romawi. Ya, cambuk Romawi itu ada beberapa tipe cambuk. Pegangannya satu, tapi dari pegangan ini keluar 3. Di ujungnya ada apa namanya, besi yang seperti kail gitu. Pada waktu dipukulkan itu, ketiganya itu gigit ke badan. Waktu ditarik apa yang terjadi? Sobek. Itu yang terjadi. Dan ditemukan juga dalam arkeologi ada cambuk yang channelnya ini 5. Kelima-limanya juga ada itu. Ada apa? Kailnya. Wah, 5 ini kalau dipukulkan begini ada yang nempel di sini, nempel di tangan, nempel di badan, nempel di kaki, ditarik bareng. Sudah, wah ya jebol kabeh. Nah, itulah penderitaan badani yang Yesus alami. Ya. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya, dia dipaksa suruh pakai mahkota duri. Kemudian dia dipaksa suruh mikul salibnya sendiri. Padahal dari semalam dia udah nggak tidur. Waktu di istana Imam Besar Kayafas, bekas-bekasnya masih ada. Yesus itu dipenjara bukan suruh duduk, suruh berdiri, tangannya begini, kakinya juga dipekangkang begitu, diikat sama besi, dia doyong gini sakit, doyong begitu sakit. Bayangin, semalaman dia dikerjain. Paginya dibawa ke Pontius Pilatus, kemudian dia disuruh mikul salibnya ke Golgota. Nah, sampai di Golgota dia udah nggak sadar, ya, antara sadar dan nggak sadar dan enggak. Nah kemudian tangannya dipenteng begini, kemudian dipaku kakinya juga. Nah kemudian kayu salib itu di ujungnya itu sudah dikasih lubang. Ya nanti pada waktu menaikkan Yesus tinggal dinaikkan gitu, yang satu nginjek itu glek begitu. Apa yang terjadi? Ini paku di sini waktu berubah begitu ya sakit lah, ya kan? Nah, akhirnya dia didirikanlah salib itu. Nah, itulah penderitaan badani yang diderita oleh Yesus, sudah dilakukan. Kemudian kalimat selanjutnya, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, ini kita harus hati-hati sekali di sini, kalau enggak susah nangkep nanti. 1, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. 2, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu pikiran yang bagaimana? Oke, jawabannya di kalimat bawahnya. Karena
Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Lah, Anda dan saya kapan mengalami penderitaan-penderitaan badani seperti Yesus? Jawabannya adalah waktu Anda dibaptis. Ya. Waktu Anda dibaptis dikatakan oleh Galatia 2 ayat 19, kita disalib bersama-sama dengan Kristus. Kita ini disalib begitu. Wow. Jadi Anda dan saya dibaptis itu di mata Tuhan Anda ikut disalib bersama Yesus. Oke. Nah, setelah disalib bersama Yesus, Anda dikuburkan, mati dikuburkan bersama Yesus. Nah, setelah dikuburkan, Anda bangkit. Waktu Yesus bangkit, Anda diajak bangkit. Ini adalah pengertian baptisan menurut kacamata Tuhan. Oke, sekarang kita melihat fakta ya. Tapi kalau sudah lihat fakta, stop sampai di situ, nggak boleh melakukan action apa-apa. Apa yang dilakukan gereja dengan baptisan? Baptisan dijadikan oleh gereja sebagai sarana menerima Anda sebagai anggotanya. Ya atau ya? Ya Pak ya? Padahal Alkitab ngomong Anda dibaptis itu sama dengan Anda disalib, sama dengan Anda mati, sama dengan Anda dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Tapi logika ini mempengaruhi. Oh, kalau roti disebut lambang gampang, anggur disebut lambang darah gampang, tapi nek baptisan mau diomong apa? Susah, gereja mau susah. Karena apa? Nggak bisa nangkep ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, jadi kembali lagi di sini di dalam pasal 4 ayat 1, yang pertama, Kristus telah menderita penderitaan badani. Oke, kita tahu semuanya. 2, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran bahwa kamu juga sudah mengalami penderitaan badani. Itu senjatamu. Aneh di sini. Kenapa ini disebut senjata? Berarti roh jahat akan menggunakan kelemahan Anda karena Anda sangat sulit untuk mengalami atau untuk merasakan atau untuk mengakui bahwa waktu aku dibaptis itu aku sama dengan di sengsara. Anda sulit. Kenapa saya berani katakan Anda sulit? Karena memorimu di sini, pikiranmu di sini ngerti bahwa peristiwa Yesus disalib itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Anda dibaptis. Ayo sekarang, Pak Yan, siang, kamu dibaptis tahun berapa? Ojo lali lu ya. Saya dibaptis tahun 72. 72. Ya. Oke, Pak Stevi. Oke. Mbak Mega, tolong di-invite lagi tadi keluar join. Oh iya. Ini Mbak Mega harus dikasih tahu kalau dia seringkali bisa keluar sendiri begitu ya. Harus dia keluar dulu, kemudian di restart. Ya. Setelah di restart masuk pasti aman. Oke, suruh masuk dulu. Ya. Mega. Oh ya sudah itu, sudah. Dah. Nah, oke. Pak Sugeng, Ambar, kamu dibaptis tahun berapa? Saya 85. Saya 8. Desember 85. Sama bulan Desember juga. Sama? Ya, bulan Desember. Bulannya sama, tapi tahunnya beda. Oh, tahunnya beda. 85, 84. 82. Oke. Pak Stevi tahun berapa?
Saya 93, Pak. 93. Terus ini 92. Oke. Pak Yunias? Saya tahun 79, Pak. Wah, 79. Anda 79, saya 76. 67. Saya 67. Itu di email kayak dulu. Oke. Ya. Sugianto, Nov, kamu tahun berapa? Kalau saya tahun Januari tahun 2000, Pak. Oh. Terus Novi? 2006, Pak. 2006. Devri, Ineke? Saya 96, Pak. Oke. In? 2005, Pak. Cuman 2005. bulannya lupa. Ora apa-apa. Tidak lagi ujian. Yong. Tahun piro, Yong? Lupa tahunnya Pak, SMP kelas 2. Hah? Tapi SMP kelas 2 saya sudah baptis Pak. Ngono ya, dihitung mundur dong. Aduh, berapa ya Pak? Sik, lagi diwangi cicikmu guys. Oke. Ya, sambil tak tunggu. Mega, kamu dibaptis tahun berapa? Tepatnya lupa ya, sekitar SMP Pak. SMP. Waduh, oke. Ya. Christine, tahun berapa kamu? 92 Pak. 92. Maria, tahun berapa? 86 tuh saya baptis Katolik, Pak. Lalu baptis selamnya tuh 93. 93. Lin, kamu Lin? 88, Pak. 88. Wah, fat. Oke, siapa lagi di sini? Oh, Pak Haryanto. Tahun berapa kamu dibaptis, Pak? Pak. 86, oke. Ya, Pak Yunias sudah. Oke. Nah, sekarang ya, saya mau Pak jelaskan. Stevi belum, Pak. Siapa? Pak Stevi. Sudah. Oh. Oke. Yesus disalib tahun 33 Masehi. Oke. Jarak Yesus disalib dengan jarak kita dibaptis tadi ada yang tahun 2000 sekian, 9 sekian, 8 sekian, yang paling tua saya 67. Ya, it's okay. Ini jaraknya kan bukan singkat. Kira-kira mendekati 2000 atau plus minus 2000. Ini bukan jarak yang singkat, bukan? Anda ngerti sekarang? Nah, peristiwa dibaptis adalah peristiwa jasmani, oke? Setuju? Anda dibaptis itu peristiwa jasmani. Tapi arti baptisan bukan peristiwa jasmani loh. Peristiwa baptisan itu artinya, arti baptisan itu adalah peristiwa rohani. Nah sekarang, di dalam kitab Mazmur dikatakan 1000 tahun itu sama dengan pergantian jaga di waktu malam. Jadi kalau di pos polisi biasanya yang Polres gitu, terus Polda itu ada yang jaga. Nah, jaganya itu bukan cuma malam, pagi sampai sore dijaga, sore sampai pagi lagi dijaga. Nah, pergantian penjaga di waktu malam itu berbeda dengan pergantian jaga di siang hari. Berbeda. Siang hari bisa 1 jam, kalau malam enggak sampai 1 jam. Cepat digantinya. Kalau enggak apa? Ngantuk. Itu ngantuk bubar nanti ya toh. Nah, jadi pergantian jaga ini katakanlah gampangnya saja 1 jam.
gampangnya ya, untuk mengambil cara berpikir yang mudah sekali. Gampangnya 1 jam. Jadi 1000 tahun itu cuma 1 jam. Ini yang berkata Alkitab loh ya, kitab Mazmur. Nah, pergantian 1000 tahun itu ya, jadi jarak 1000 tahun itu adalah sama dengan 1 jam. Sekarang saya mau tanya, 1 jam itu kan 60 menit ya. Kalau 60 menit didetikkan berapa? 360. Iya. Jadi kalau 360 dibagi 1000 itu setahunnya 0,36 detik. Kalau Anda 10 tahun, kira-kira 10 kali 0,36. Jadi 3,6 detik. 10 tahun. Kalau 20 tahun, 7,2 detik. Ya. Nah, sekarang baptisan peristiwa jasmani. Tapi arti baptisan itu peristiwa rohani. Mengapa kok dijabarkan seperti itu? Bahwa waktu kita dibaptis, kita ikut disalib bersama Yesus. Karena peristiwa penyaliban Yesus di dalam alam roh itu cuman kira-kira 7,2 detik yang lalu. Jadi sah saja tatkala Yesus disalib, Anda pun bersama saya pun ikut disalibkan. Ikut ngerasain sakitnya Yesus itu. Waktu dia dicambuk di depan Pontius Pilatus, sekian detik yang lalu di alam roh. Nah, terus gimana? Nah, inilah yang disebut arti baptisan di dalam Alkitab. Jadi baptisan itu bukan untuk membuat Anda diterima menjadi anggota di gereja. Kalau bicara itu, bicara dogma gereja. Oke, itu dogmanya gereja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi secara alam roh, Anda dibaptis, Anda ikut mengalami menderita penderitaan badani. Maka kalimat kedua berkata, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa? Anda sudah ikut menderita penderitaan badani bersama dengan Kristus. Ini senjatamu. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia yang sudah mengalami penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Jadi di mata Tuhan, Anda harus mengalami, ngomong, Tuhan, waktu Engkau disakiti, aku pun disakiti dalam peristiwa pembaptisan aku ke dalam Engkau. Waktu Engkau mengalami penderitaan di sekujur tubuhmu, aku pun mengalami hal yang sama. Dan waktu Engkau dikubur, aku pun ikut dikubur. Nah, saya selalu katakan ya, di dalam Alkitab ini bukan hanya petunjuk etis kita sebagai orang Kristen harus melakukan sesuatu sesuai dengan firman. Maka banyak orang yang bilang gini, kamu katanya Kristen, kok ngomongmu kok begini, kok ngomongmu kok begitu, kok tindakanmu begini, kok tindakanmu begitu. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab ini banyak petunjuk-petunjuk yang sifatnya itu adalah misteri. Seperti tadi yang saya katakan. Anda dibaptis, Anda tuh sebenarnya dibaptis ke dalam penderitaannya Yesus. Nah, inilah yang akan kita pelajari malam ini. Anda harus mengerti penderitaan seperti apa yang sudah Anda alami namun Anda nggak ngerti. Ya buka yuk Roma yuk.
Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kemudian kita akan membaca dari ayat pertama nanti sampai 14, tapi satu orang satu ayat ya. Oke, tadi A sudah, Ambar, sekarang Pak Sugeng. Pak Sugeng silakan baca Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1, judul mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Iya. Ayat 2 Pak Ian. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Oke, yang ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Iya, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Atau tidak tahukah kamu? Ya. Ini yang saya sebut misteri. Ya. Contoh, Yesus berkata dalam perjamuan kudus, barang siapa makan dagingku dan ia minum darahku, ia itu di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya mau tanya, ini mau dijabarkan apa? Ini misteri. Kita hanya bisa terima aja. Setelah kita menerima, Tuhan bilang, karena kamu habis makan dagingku dan minum darahku, aku mau memberikan kepadamu hidup kekal. Dan aku mau membangkitkan kau di akhir zaman. Ini sekali lagi misteri ini. Tetapi banyak gereja-gereja yang tidak tahu, tutup mata satu atau dua-duanya dibikin begini. Karena apa? Ya, ini misteri ini sebetulnya fasilitas yang Tuhan kasih untuk Anda dan saya. Begitu. Oke, kita lanjut lagi tadi ayat yang ketiga ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Sekarang ayat 4, saya minta Christine. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ini yang lebih harus kita pelan-pelan udarin ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus oleh baptisan dalam kematian. Jadi Anda sudah mati. Di mata Tuhan Anda sudah mati. Kemudian Anda akan bertanya, Tuhan, kapan saya mati? Waktu kamu dibaptis bersama Yesus. Oke? Nah, dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dibangkitkan dan kita mendapatkan hidup baru. Ya. Kita dapat hidup baru. Nah, kalau kamu nggak pernah mati bersama Kristus, bagaimana kamu mau dapat hidup baru? Oke, ayat 5. Devri. Ya, Devri. Ya. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Sebelum lanjut, saya mau tanya, sampai dengan ayat yang kelima, Anda sudah diizinkan menjadi satu dengan penderitaan Yesus atau belum? Sudah. Jadi Anda melalui baptisan itu, Anda sudah mengalami penderitaan badani seperti yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 1 tadi.
Oke, Ineke, ayat 6. Ya ini. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tatkala kita ini ngerti bahwa manusia lama kita turut disalibkan, turut menderita penderitaan tadi, supaya apa? Supaya tubuh kita hilang kuasanya. Tubuh ini hilang kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melakukan dosa-dosa itu hilang. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke, sekarang ayat 7. Ini sudah sekarang Pak Haryanto. Ayat 7, Pak. Ya, Pak Haryanto. Ya, Pak. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Iya, Anda sudah mati. Iya, mati bersama Yesus. Mati supaya tubuh dosaku hilang kuasanya. Oke. Dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Anda sudah mati, dosa tidak boleh menguasai Anda lagi. Oke. Inilah yang harus kita deklarasikan terus-menerus. Sekarang ayat 8. Ayat 8, Lina. Halo, Lin. Ya, Pak. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kita sudah mati bersama Kristus, habis itu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Kita mengalami. Nah, inilah yang harus kita gemakan terus, ya. Dan ini pengertian ini sangat sulit diketahui oleh Bani Kedar. Sangat sulit. Karena apa? Ini berbicara kondisi alam roh. Oke, sekarang ayat yang ke-9. Lina sudah ya. Sekarang Maria. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, Kristus telah bangkit, Dia nggak mati lagi, maut tidak boleh menguasainya. Lah, Anda bersama-sama Dia loh, bangkit bersama Yesus loh, dan Anda harus ngomong, hei maut, engkau tidak boleh menguasai aku. Maut itu antara lain kecelakaan naik mobil. Kemarin, bulan kemarin saya ditelepon dari Melbourne, salah satu jemaat kami di sana. Anaknya biasa lagi santai-santai, jadi lockdown sudah dikendori, kemudian mereka mulai refreshing, berenang dengan istri, dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kelelep, kemudian diangkat, tidak sadar, koma, masuk ke ICU, lah mamahnya dia minta belas kasihan Tuhan. Dia telepon saya, Pastor Robert, ini anak saya namanya ini, dia begini-begini. Please pray for him, please. Saya bilang, oke. Ini aku lagi PA, saya tulis pakai WA ya. Aku lagi PA, selesai PA nanti kamu tak telepon. Ya, singkat cerita, saya selesai PA, kemudian saya tanya, kamu ada di mana? Saya sudah di rumah. Oke, sekarang aku mau berdoa bersama kamu, ya. Kemudian kamu bayangkan anakmu, ya. Karena aku nggak pernah kenal dan nggak pernah ketemu anak. Bayangkan. Oke, itu saya cuman ikutin saya ngomong. Waktu saya berkata, Tuhan Yesus, aku minta darahmu. Aku taruh atas tubuh, jiwa, roh anaknya ibu ini yang namanya Jaren. Darah itu sudah membuat pembenaran. Otaknya dibikin benar, saraf-saraf paru-parunya dibikin benar, jantungnya semua dibikin benar. Awalnya anak ini di ICU, tidak bisa komunikasi. Kemudian, beberapa hari kemudian, dia bilang, anak saya sekarang sudah bisa komunikasi, tapi belum ngomong. Matanya sudah terbuka.
Oke, kita minta lagi darah Yesus yang membenarkan. Terus saya ajak. Dan berita terakhir beberapa hari yang lalu, dia bilang, oke, jadi dia sudah bisa, cuman ngomong masih belum. Oke, sekarang perkatakan, saraf bicara, berfungsi 100%. Nah, kalau melihat laporan-laporan yang disampaikan kepada saya beberapa hari belakangan ini, ya itu prosesnya sih luar biasa. Perkembangannya luar biasa, begitu. It's okay. Nah, sekarang kita kembali lagi. Bahwa Anda dan saya sudah bangkit bersama Yesus. Firman bilang, alam maut tidak boleh menguasai Anda. Alam maut itu apa? Kecelakaan, naik mobil kecelakaan, di air lagi berenang. Nah, seperti itu. Kalau Anda pernah lihat postingan-postingan yang dikirim ya, yang terakhir postingan ini, ada orang lagi berhenti, bawa motor, dia berhenti, tiba-tiba jadi ini jalan, begitu dia berhenti di pojok sini ya, di sebelah sini, tiba-tiba ada bengku tahu ya, yang untuk ngeduk tanah itu bengku tuh sampai muter gitu, di sini ada mobil nabrak si bengku tuh. Dengan demikian orang ini bebas, ya kan? Tapi pada waktu nabrak bengku itu mental itu mobil yang putih yang dari sebelah sini tadi bisa nyenggol orang itu sehingga orang itu dipergikan dari kecelakaan. Saya melihat itu, saya bilang, wow, siapa orang ini? Nah, dari sini kita belajar, Yesus telah memberikan janji bahwa maut tidak boleh menguasaimu. Ya, sampai hari ini saya melihat beberapa orang Kristen kalau pergi bareng-bareng sama keluarga itu, istrinya suruh berangkat dulu, nanti suaminya belakangan, nanti anaknya lagi berangkat dengan pesawat yang keberapa. Kenapa? Takut mati bareng. Pertanyaan saya, kenapa? Sementara Tuhan sudah menjanjikan maut tidak boleh menguasai Yesus. Nah, kalau maut tidak boleh menguasai Yesus, kita bangkitnya bareng Yesus, terus gimana kita? Ya samalah. Maut tidak boleh menguasai kita. Itu loh. Sekarang, maut itu kamu mau terjemahkan apa? Kecelakaan? Boleh. Apalagi? Kebangkrutan? Termasuk di situ. Kegagalan? Ada di situ. Apa imanmu mengenai maut ini? Ya. Itu tadi ayat berapa itu? 9 ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia dan atas Anda yang dibangkitkan bersama-sama. Halo, you got it? Dapat sesuatu kah? Oke. Kita masuk ke ayat 10. Oke, Maria sudah. Mega, halo Mega. Ya Pak, halo. Yuk, silakan ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Iya, Anda dan saya sudah mati bersama Yesus, dan kematian itu kematian terhadap dosa. Hanya kematian terhadap dosa. Itu sebabnya kita harus declare, dosa, stop. Aku sudah mati sekali, tidak boleh dua kali. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-11. Mika sudah, Novi, ya no, 11. Ayat ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Nah, ini yang menarik adalah kalimat yang dipakai. Ya, kalimat dipakainya itu begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya kamu mengerti bahwa kamu sudah mati
bagi dosa. Dosa nggak boleh berkuasa lagi. Inilah yang disebut senjata di dalam 1 Petrus tadi. Oke, kita lanjutin. Ayatnya yang ke-11, Sugianto, 12, ya. Ya, Sugianto. Oh, ya. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oke, stop dulu. Sekarang saya ajak pindah ke Kolose. Ya, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke Kolose pasal 3. Kita akan melihat ayat yang pertama dulu ya. Kolose 3 ayat pertama. Saya minta nanti kita baca sampai ayat yang kelima, tapi satu orang satu ayat ya. Oke. Novita Sugianto sudah sekarang. Oke, Pak Stevi, bacalah Kolose 3 ayat 1. Baik, Pak. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, ayat 2 sekalian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bawah. Bukan perkara-perkara duniawi. Pikirkanlah ya, perkara yang di atas. Oke. Ini kamu baca 3 dan 4 ya. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, sekarang ayat yang kelima. Kelima saya minta Yong. Halo Yong. Ayat 5. Ayat kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Iya, perhatikan kalimat ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Anda hanya disuruh matiin. Nah, kalau disuruh matiin ya ngomong, demi nama Yesus sekarang aku matikan segala sesuatu yang ada di dalam diriku yang sifatnya duniawi. Apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Matikan. Anda hanya suruh matikan, ya matikan aja. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan yang lain ini? Ayat yang ke-8. Yong sudah, sekarang Pak Yunias. Yuk Pak Yunias, silakan. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Iya. Dan yang ayat 8, bukan untuk dimatikan, cuma suruh buang. Ya kita buang aja. Ya, dalam nama Yesus aku buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Suruh buang, ya buang aja. Ya. Nah, inilah yang penjabaran dari Roma pasal 6 tadi, ayat yang ke-12 penjabarannya. Sekarang kita membaca ayat yang ke-13. 13 sekarang Pak Yunias sudah kembali ke huruf A. Ya, Ambar silakan.
13. Ya, suaranya dibuka dulu. 13. Ayat 13 ya Pak? Ya, betul. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, Anda diminta untuk menyerahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan. Ya. Bukan diserahkan kepada dosa. Apa artinya? Artinya Anda disadarkan bahwa Anda bisa membuat satu keputusan yang baik dan benar. Jadi tatkala ada situasi yang membuat Anda tercepit, Anda mulai ngomong, aku sudah mati untuk dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup. Ya. Dan sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-14. Pak Sugeng, silakan. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, di dalam bahasa aslinya memang tidak disebutkan hukum Taurat. Ya, jadi harusnya begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum dunia, hukum situasi, hukum kondisi. Anda tidak di bawah hukum-hukum itu lagi. Kenapa? Kamu di bawah hukum kasih karunia. Nah, inilah yang disampaikan oleh 1 Petrus 4 tadi. Ya, kita baca sekali lagi ayat yang pertama. Ya, di situ masih ada yang belum baca? Oh, ada, Pak Bambang baru muncul. Silakan Pak Bambang baca lagi. 1 Petrus 4 ayat 1. Ya, Pak Bambang. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Iya. Nah, sekarang kita mulai ngerti bahwa Anda sama dengan Kristus sudah mengalami penderitaan badani. Kapan? Waktu pembaptisan. Jadi di dalam alam roh inilah yang terjadi. Nah, kalau di dalam alam roh sudah terjadi, maka barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Dan ini adalah senjata Anda dan senjata saya. Kita sudah mati karena dosa. Kita sudah mati dan itu sebabnya maut tidak boleh menguasai saya. Penipuan tidak boleh menguasai saya. Oke? Nah, kalau Anda mengerti rahasia ini, ya, Anda sudah menderita bersama Yesus. Kemudian Yesus bangkit, Anda dikasih pengalaman yang sama. Anda mengalami kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu salah satunya adalah Anda mulai, karena Anda sudah ngerti, yang buruk-buruk ini sudah nggak boleh menguasai kamu. Oke? Nggak boleh menguasai kamu. Kenapa? Anda sudah mati. Terus, tinggal yang Tuhan janjikan itulah yang harus mulai Anda perkatakan. Kalau yang buruk nggak boleh menguasai Anda. Kalau kegagalan tidak boleh menguasai. Kalau alam maut tidak boleh menguasai. Sekarang apa? Nah, tinggal yang Tuhan janjikan itu loh. Mulai ngomong. Oh, haleluya. Inilah yang harus kita perkatakan. Oh, puji Tuhan.
Saya akan menyinggung sedikit lagi apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Galatia 3, ayat yang ke-19. Ya. Ayat 3, ayat 14. Tadi Ambar dan Pak Sugeng sudah, sekarang Pak Ian. Silakan Pak Ian, 14. Galatia 3 ayat 14 ya Pak? Ya. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, saya sudah ajak Anda untuk mempelajari supaya kita mudah membaca Alkitab. Di sini dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini. Oke, kita tahu apa yang mau dibuat. Kalimat selanjutnya, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham. Berkat Abraham adalah janji Tuhan, khususnya di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain adalah orang-orang di luar Yahudi. Jadi melalui Yesus Kristus, berkat Abraham itu sekarang dibawa kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk Anda dan saya. Oke? Kemudian kalimat selanjutnya, sehingga oleh iman kita menerima roh. Roh ini apa? Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan Yesus. Sehingga oleh iman kita menerima perkataan-perkataan Yesus yang telah dijanjikan. Yaitu melalui Yesus, berkat Abraham sekarang dibawa kepada Anda dan kepada saya. Nah, Anda harus tahu berkat Abraham ini adalah berkat yang Tuhan Yesus berikan waktu Abraham masih bernama Abraham, tinggal di Haran, Mesopotamia. Abraham tinggal bersama keluarga besar. Tuhan bilang, engkau pergi dari rumah orang tuamu, dari kampung halamanmu, pergi ke satu tempat yang akan aku berikan. Oke? Terus setelah itu Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. 2, aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani. 3, aku akan membuat namamu masyhur. 4, aku mau membuat engkau menjadi berkat bagi orang. Ayat yang ketiga, yang kelima, siapapun yang memberkati engkau, aku berkati. Siapapun yang mengutuki engkau, akan aku kutuk. Nah, iman kita, ya kalau ngutuk Pak, kalau bikin susah, siapapun yang bikin susah kan, akan aku bikin susah. Kan begitu. Ayat yang ketujuh apa? Olehmu semua kaum di muka bumi menjadi berkat, memperoleh berkat. Sekarang pertanyaan saya, di dunia, kekayaan dunia, ya, dunia secara keseluruhan, itu 80% dipegang oleh keturunan Yahudi. Rockefeller, pernah dengar dia itu? Dan masih ada 7 orang lain lagi. Bayangin, cuma 8 orang ini aja menguasai 80%. Berarti berkat Abraham itu gede sekali. Iya. Pernah saya waktu ke Israel ya, kita ngobrol sama guide yang orang Yahudi dan dia agama Yahudi. Yes. Dia fasih sekali yang mengenai Alkitab, fasih sekali. Saya bercanda sama dia. Kamu sudah dekat dengan kerajaan Allah, tinggal melangkah kamu nyampe. Dia tahu yang saya maksudkan. Kemudian dia bilang, ginilah pastor, saya tak percaya sama bapaknya, Anda percaya sama anaknya. Ngerti nggak yang dimaksud? Kemudian setelah itu dia deketin saya, pastor, tahukah kamu harta dunia ini dikuasai oleh bangsa kami? Dia bilang, dia nyebut bangsa kami. Saya bilang yes. Terus dia tanya, kamu tahu nggak reasonnya kenapa bangsa kami diizinkan memegang 80%?
harta dunia? Ya, Genesis chapter 12 verse 2 and 3. Korek, dia bilang. Dia bilang gitu, korek gitu. Itu benar sekali. Saya berharap malam hari ini memberikan satu wawasan yang baru lagi untuk Anda. Ya, Tuhan sudah menyiapkan segala fasilitas supaya hidup kita ini jauh menjadi lebih baik. Tapi masalahnya adalah respon iman inilah yang menjadi kendala. Respon iman. Kita harus merespon dengan baik. Karena kita sudah tahu di dalam kitab Yakobus itu, kalau kita percaya dan diam saja, Anda sama dengan tidak percaya. Dan orang Yahudi itu kalau yang namanya percaya, dia perkatakan terus apa yang dia percaya. Itu, ya. Maka tadi saya ngoreksi dikit ya, jangan pernah berdoa, Tuhan berkatilah saya. Salah doamu. Kenapa? Berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah setting untuk Anda dan untuk saya. Itu yang Anda butuhkan. Itu sudah disediakan. Harusnya gimana? Tuhan, aku hari ini butuh berkat-Mu. Aku terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Inilah doa yang harus kita rubah. Ya kan? Anda berapa puluh tahun? Tuhan berkati saya, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati mantu-mantu. Ya kan? Berapa puluh tahun Anda berdoa seperti itu? Yuk kita rubah yuk. Ya, kita rubah. Supaya apa? Kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi. Oke? Tuhan terima kasih kedua tangan ini telah Kau urapi. Mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan untuk anointing yang telah Kau berikan kepada saya. Saya bisa berpikir dengan cerdas. Ayo, semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ambillah. Ambillah. Jangan minta lagi. Ibu-ibu, seperti halnya Anda siapkan makanan, ya. Kemudian suami lapar atau anak lapar, terus aduh mah lapar. Tuh, itu depanmu meja makan itu loh, udah disiapin semuanya. Ya kan? Tinggal duduk, buka tudung saji, makanan kesukaan kalian sudah ada di situ. Ya kan? Nangkep gak? Atau Anda pergi ke restoran, ya waiters tanya, oke, Pak Stevi mau minum apa dulu? Oh ini, terus pun ini, semua dicatat, ya kan? Kemudian, oke, ini dulu ya Pak, ya. Nah. Kemudian minumannya ditaruh di atas meja. Kemudian Anda nggak minum-minum. Ya. Kenapa nggak minum-minum? Mungkin Anda pengen diminumin gitu kali. Nggak pernah kan? Atau Anda pesan makanan. Oh ini siapin. Oke, nah siapin. Habis itu semuanya diam-diam. Kenapa? Minta disuapin. Haleluya. Sudah disediakan, kasih di mejamu, ya silakan disantap. Kan begitu. Terus waitersnya bilang, tapi jangan lupa bayar ya. It's okay. Just kidding. Ya. It's okay. Kembali lagi. Banyak hal di dalam hidup kita ini yang harus kita koreksi. Ya, ini pasti ada kaitan dengan background saya, itu pasti. Saya melihat orang Kristen menurut mata saya baik. Dia tidak diam tatkala gereja kekurangan duit. Tatkala apa-apa dia tidak berpangku tangan. Action. Tapi kenapa Tuhan izinkan bangkrut? Waktu itu, saya seperti api di sini. Kenapa? Nanti belakangan baru saya tahu. Setiap orang yang aktif di dalam pelayanan, baik pelayanan
pelayanan apapun, berdoalah minta darah Yesus memproteksi hidup. Itu aja. Kalau Anda nggak pernah minta proteksi, Pak katanya nggak boleh. Ya caranya ngomong, Tuhan ada darahmu, darah Yesus dalam hidupku yang memproteksi hidup saya, memproteksi bisnis saya, memproteksi rumah tangga saya, memproteksi pekerjaan saya. Itu, ya. Ini yang harus di apa namanya, revisi terus. Nangkep ya? Ada pertanyaan kah? Ada? Ada, Ambar. Yuk. Pak, kalau untuk berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga tadi sudah diajarkan ya. Saya paham untuk merevisi doa-doa itu. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk mendoakan orang lain, apakah orang lain juga harus kita ajak seperti misalkan dulu pernah Pak Obed mendoakan kami itu, kalau dia susah atau istilahnya belum paham dengan pemikiran atau konsep kita itu gimana Pak? Saya pernah punya pengalaman waktu itu PA di Semarang, ya. Ada satu keluarga anggota PA, dia bilang, Pak, dia jam 1 itu telepon saya, Pak, sudah di Semarang? Sudah. Bisa nggak mendoakan mamah mertua saya? Oh bisa, tapi jangan sekarang ya. Aku sekarang tak siap-siap untuk PA. Karena nanti jam 3 itu saya ada PA dengan Melbourne, terus setelah itu jam 6 dengan Semarang. Nanti aja setelah selesai. Oh ya. Nah, singkat cerita selesai PA dengan Semarang, kemudian saya ditanya mau bawa mobil sendiri atau saya antar. Saya bilang kalau bawa mobil sendiri nanti kena lampu merah, kamu udah lari, aku ketinggalan di belakang repot. Aku aja yang ikut kamu. Singkat cerita saya dibawa ke rumah sakit Telogorejo. Dan itu karena sudah hampir jam 10, setengah 10 lebih, dan menuju ke kamarnya. Kemudian saya lihat mamahnya koma. Ya. Saya tanya udah berapa lama? Udah seminggu atau 2 minggu. Ya, saya berdoa singkat saja, Tuhan Yesus, aku bawa ibu yang bernama ini, mamahnya siapa, gitu ya. Mamah mertuanya siapa? Aku mengambil darahmu, aku taruh di kepalanya, di seluruh tubuhnya aku katakan ada darah Yesus, darahmu membenarkannya, saraf-sarafnya dibuat benar, jiwanya dibuat benar, tubuhnya dibuat benar, rohnya dibuat benar. Mulai sekarang aku katakan, terjadilah pembenaran itu dalam nama Yesus. Tiba-tiba setelah saya amin, kemudian dari belakang itu ada suara laki-laki berat gitu. Dungane aneh kok mamahmu melek katanya. Ya kan? Ya. Jadi dia bilang begitu, doanya tuh aneh, tapi kok mamahmu melek katanya. Kita sudah saatnya untuk tidak pedulikan komentar-komentar itu. Yang penting apa? Ayo kita mau menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Itu aja. Ya, ngurusin itu susah. Bisa pusing kepala kita. Ya kan? Oh, haleluya. Oke. Ya, kalau masih ada yang silakan WA. No problem. WA saya 24 hours. Cuman jawabnya kalau belum bangun. It's okay. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu telah aku sampaikan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui 1 Petrus 4 ayat 1. Tuhan, Engkau telah mengalami penderitaan badani. Dan Engkau berfirman agar kami pun juga menggunakan understanding ini sebagai senjata kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami juga sudah mengalami penderitaan badani bersama-sama Engkau pada waktu kami sudah dibaptis. Kami percaya Tuhan, bahwa mulai sekarang kami tahu bahwa kami tidak boleh dikuasai oleh dosa lagi, apapun namanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran ini dalam roh kami, dan sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan, berkati roti dan berkati anggur ini,
seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terimalah, mari sebelum kita makan dan minum kita akan memperkatakan bersama-sama, ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata. Karena firman-Mu berkata. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Aku sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku. Penyakit-penyakit di tubuhku. Sudah diambil oleh Yesus. Sudah diambil oleh Yesus. Semuanya. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku, sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang. Korban tubuh Yesus. Yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata. Engkau menebus aku. Dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku. Dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku. Dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku. Dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu. Dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata. Engkau memberikan hidup kekal. Kepadaku. Demi nama Yesus. Aku terima hidup kekal itu. Firman-Mu berkata. Dalam hidup kekal. Tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kebangkrutan. Tidak dikuasai COVID-19. Tuhan, aku terima janji firman-Mu. Posisiku sekarang. Aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata. Mintalah apa saja. Semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus. Aku terima. Semua janji Tuhan itu. Malam hari ini. Aku mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan. Dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan. Dari murka Tuhan.
dari murka Tuhan, dari COVID-19, dari kegagalan, dari kemiskinan. Ini adalah imanku. Terjadilah dalam hidupku sekarang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Pak Obed. God bless you. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih teman-teman.